Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Senang atau Susah, Terpujilah Tuhan. Ayat hafalan Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Poin penting pelajaran kita memuji Tuhan atas anugerah kasih karunia-Nya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Pernahkah kamu merasa sangat sedih, sampai-sampai kamu mengira hatimu akan hancur? Atau pernahkah kamu merasa begitu kesal hingga kamu tidak bisa berhenti menangis? Dalam kisah ini, seorang wanita merasakan hal tersebut. Untungnya, dia dapat menemukan solusinya dengan berbicara kepada Tuhan. Hana adalah seorang ibu yang bahagia dengan beberapa anak. Tetapi ia mengingat sewaktu-waktu dalam hidupnya yang dilimputi kesedihan. Pada saat Hana merasa sangat putus asa, Tuhan campur tangan dan menjawab doanya dengan cara yang ajaib. Hana menikah dengan seorang pria bernama Elkana. Dia memiliki 2 orang istri, Hana dan Penina. Meskipun Penina memiliki anak, Hana tidak memiliki anak. Akibatnya, Hana diliputi kerinduan untuk memiliki anak sendiri. Setiap tahun, Elkana pergi ke Silo untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setiap kali tiba waktunya bagi Elkana untuk mempersembahkan korban sembelihan, ia memberikan sebagian kepada Penina istrinya dan kepada semua anak laki-lakinya. Tetapi kepada Hana, ia memberikan 2 kali lipat karena ia mengasihi Hana. Kita bisa baca dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 4 dan 5. Untuk membalas dendam kepada Hana yang menikmati kemurahan hati suaminya, Penina akan mengejeknya bahwa dia tidak memiliki anak. Provokasi yang terus-menerus itu membuat hidup Hana menjadi sengsara. Hal ini terjadi dari tahun ke tahun. Hana merasa sangat terluka sampai-sampai ia tidak mau makan. Elkana akan berkata, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 8. Suatu hari ketika mereka masih berada di Silo, Hana pergi ke bait suci. Dengan sangat sedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita bisa baca di ayat 10. Saat itu juga, ketika ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, Hana membuat sebuah janji kepada Tuhan. Ia meminta seorang anak kepada Tuhan dan berjanji bahwa jika Tuhan mengabulkan permintaannya, ia akan mengkhususkan anak itu untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Imam Eli sedang duduk di dekat tiang pintu kemah suci memperhatikan Hana. Dia tidak tahu bahwa Hana sedang berdoa. Ia melihat bibirnya bergerak, tapi tidak mendengar suaranya, jadi ia mengira Hana sedang mabuk. "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk?" tanya Eli. "Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Hana dengan cepat menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila," kata Hana. "Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama."
Eli kemudian menjawabnya, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu," kata Hana sambil pergi. Ia tidak lagi bersedih, tetapi merasa yakin bahwa Allah telah mendengar dan menjawab doanya. Kita bisa lihat di ayat 14-18. Sekitar 9 bulan kemudian, Hana melahirkan seorang bayi laki-laki dan menamainya Samuel. Arti harfiah dari namanya adalah didengar oleh Tuhan, karena Hana berkata, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Kita bisa baca di ayat 20. Tahun berikutnya, ketika tiba waktunya untuk mempersembahkan korban tahunan dan beribadah, Elkana pergi ke Silo, tetapi Hana tidak pergi bersamanya. "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kita bisa baca di ayat 22. Hana tidak melupakan komitmennya kepada Tuhan. Setelah menyapih Samuel, ia membawanya ke rumah Tuhan di Silo. Saat itu Samuel masih kecil. Setelah mempersembahkan korban, ia membawa Samuel kecil kepada Imam Eli. Ia berkata, "Akulah perempuan yang berdiri di sampingmu di sini berdoa kepada Tuhan. Untuk anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah mengabulkan permohonanku yang kupinta kepadanya. Oleh sebab itu, aku juga telah meminjamkan dia kepada Tuhan. Selama ia hidup, ia akan dipinjamkan kepada Tuhan." Kita bisa baca di ayat 26-28. Hana dan Elkana menyembah Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur atas semua yang telah dia lakukan bagi mereka.